di puncak peradaban manusia. Sebuah kerajaan berdiri dengan kemegahan yang tak tertandingi. Mesir dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya absolut, yang namanya adalah Firaun. Namun, kekuasaan yang tak terbatas melahirkan kesombongan yang melampaui batas. Firaun tidak hanya melihat dirinya sebagai raja, ia memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Di bawah kekuasaannya, Bani Israel hidup dalam perbudakan dan penderitaan. Mereka dipaksa bekerja, dihina, dan dizalimi dari generasi ke generasi. Suatu malam, sebuah mimpi buruk menghantui Firaun. Sebuah pertanda bahwa kekuasaannya akan diruntuhkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Ketakutan pun mencengkeram hatinya. Paranoid akan kehilangan tahtanya, Firaun mengeluarkan perintah paling kejam dalam sejarahnya. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh saat itu juga. Namun, di tengah kekejaman itu, atas kehendak Allah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya memancarkan cahaya. Namanya Musa alaihissalam. Ibunya tahu, ia tidak bisa menyimpan bayinya lebih lama lagi. Setiap tangisan bisa menjadi akhir dari hidup mereka. Ia pun mendapatkan ilham untuk melakukan sebuah tindakan yang butuh keimanan luar biasa. Ia meletakkan harapan satu-satunya, buah hatinya, ke dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Menyerahkan takdirnya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Sebuah perjalanan kecil yang akan mengubah takdir Mesir dan takdir seluruh umat manusia. Inilah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Arus sungai Nil, atas kehendak Tuhan, tidak membawa keranjang itu ke tengah lautan buaya, melainkan ke tepian taman istana Firaun. Dan yang menemukannya bukanlah seorang prajurit, melainkan sang permaisuri sendiri, Asia. Saat membuka keranjang itu, hatinya langsung dipenuhi oleh rasa kasih sayang yang mendalam. Ia tahu, bayi ini bukanlah bayi biasa. Ia menolak untuk membiarkannya celaka. Dengan penuh keberanian, Asia membawa bayi itu ke hadapan Firaun dan memohon untuk diizinkan mengadopsinya. Ia berdalih bahwa anak ini bisa menjadi penyejuk mata dan kebahagiaan bagi mereka. Firaun, yang hatinya telah dibutakan oleh kekuasaan, pada awalnya menolak. Namun karena bujukan istrinya, dan mungkin karena sebuah rencana yang lebih besar, ia akhirnya setuju. Tanpa ia sadari, Firaun kini sedang membesarkan takdir yang paling ia takuti di dalam rumahnya sendiri. Musa pun tumbuh besar sebagai seorang pangeran Mesir. Ia mendapatkan pendidikan terbaik, diajarkan ilmu pengetahuan, strategi perang, dan semua kemewahan yang bisa ditawarkan oleh sebuah imperium. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan dihormati di kalangan istana. Ia hidup dalam kenyamanan, jauh dari penderitaan kaumnya. Namun, kemewahan itu tidak bisa membungkam suara hatinya. Dari atas balkon istananya, ia seringkali melihat pemandangan yang kontras. Penderitaan kaumnya, Bani Israel, yang bekerja paksa tanpa henti. Sebuah pertanyaan terus bergejolak di dalam hatinya. Mengapa ia hidup dalam kemuliaan, sementara orang-orang yang berasal dari darah yang sama dengannya hidup dalam kehinaan? Rasa penasarannya membawanya untuk keluar dari zona nyaman istana. Ia mulai berjalan-jalan di kota, menyaksikan langsung kezaliman yang terjadi setiap hari. Hingga suatu hari, kesabarannya mencapai batas. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, seorang mandor Mesir dengan kejamnya menyiksa seorang pria dari Bani Israel yang sudah tak berdaya. Hatinya mendidih oleh amarah. Rasa keadilan yang selama ini ia pendam meledak di dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari untuk membela orang yang teraniaya itu. Ia mendorong sang mandor dengan sekuat tenaga. Satu pukulan, sebuah tindakan impulsif yang didasari oleh niat baik. Namun, kekuatan seorang pangeran yang terlatih ternyata berakibat fatal. Sang mandor itu tewas seketika. Musa terdiam. Nafasnya tercekat. Ia melihat tangannya, lalu ke tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Rasa marah berganti menjadi penyesalan dan ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Ia bukan lagi seorang pangeran yang dihormati. Ia kini adalah seorang buronan, seorang pembunuh.
Diliputi rasa takut dan penyesalan yang mendalam, Musa melarikan diri dari Mesir. Ia meninggalkan kemewahan istana dan status pangerannya. Kini menjadi seorang pelarian tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia menempuh perjalanan, melintasi gurun Sinai yang tak bertepi. Ia hanya berbekal sisa-sisa keimanannya, memohon petunjuk dan ampunan dari Allah. Perjalanannya akhirnya membawanya ke negeri Madian. Di sana, di dekat sebuah sumur, ia melihat dua orang putri dari seorang lelaki tua yang saleh, Nabi Syuaib, sedang kesulitan. Meskipun dirinya sendiri dalam kesulitan, hati Musa yang baik tergerak untuk menolong. Ia membantu mereka tanpa pamrih. Sebuah cerminan dari karakternya yang mulia. Sebagai tanda terima kasih, ia diundang ke rumah sang orang tua. Melihat kejujuran dan kekuatan Musa, pria bijak itu menawarinya tempat tinggal dan pekerjaan. Musa pun memulai hidup baru di Madian. Ia menikah dan bekerja sebagai seorang gembala. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kedamaian, jauh dari intrik istana Mesir. Di padang pengembalan inilah, dalam kesendirian dan perenungan, karakternya ditempa. Ia belajar tentang kesabaran, kepemimpinan, dan tawakal kepada Allah. Hingga pada suatu malam yang dingin, saat ia sedang bersama keluarganya dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah api yang menyala terang di kejauhan, di lereng Gunung Sinai. Ia mendekati sumber cahaya itu untuk mencari kehangatan. Namun ia mendapati pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah semak belukar dilalap api, namun tidak ada satu daun pun yang terbakar atau menjadi abu. Saat ia berdiri terpaku dalam keheranan, sebuah suara memanggil namanya. Bukan suara manusia, sebuah suara yang agung dan menggema dari arah semak yang menyala itu. Itu adalah suara Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang berbicara langsung kepadanya. Di lembah suci tua inilah Musa menerima tugas kenabiannya. Ia diperintahkan untuk kembali ke Mesir, kembali untuk menghadapi Firaun. Sebagai bukti kekuasaannya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang bergerak dengan gesit. Lalu ia diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Saat ia menariknya keluar, tangannya bersinar dengan cahaya putih yang cemerlang, tanpa cacat sedikit pun. Meskipun ia merasa takut dan tidak pantas, Nabi Musa menerima perintah agung ini. Pangeran yang lari sebagai buronan, kini akan kembali sebagai seorang nabi, seorang utusan Allah. Dengan dua mukjizat di tangannya, dan sebuah misi yang mustahil di pundaknya. Dengan wahyu di dalam hati dan tongkat di tangan, Musa tidak lagi berlari. Ia kembali ke Mesir. Tidak sendirian, ia kini didampingi oleh saudaranya, Harun, yang fasih berbicara untuk menjadi juru bicaranya. Misi mereka jelas, menantang orang paling berkuasa di muka bumi. Mereka melangkah masuk ke ruang singgasana. Atmosfernya dingin dan penuh permusuhan. Firaun menatap mereka dari atas takhtanya. Sebuah tatapan yang biasa ia berikan kepada para budak, bukan kepada utusan Allah. Melalui lisan Harun, Musa menyampaikan dua perintah ilahi, bukan permintaan, tapi perintah. Sembahlah Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, katanya, dan biarkanlah kaum Bani Israel pergi bersamaku. Firaun tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang dingin dan penuh penghinaan. Ia memandang rendah kedua orang di hadapannya. Siapakah Tuhanmu itu, hai Musa, sehingga aku harus mendengarkannya? Ejeknya, akulah Tuhanmu dan Tuhan seluruh rakyat Mesir. Dan kau? Katanya sambil menunjuk Musa, bukankah kau adalah anak yang kami pungut dari sungai? Kami besarkan, kami beri makan, lalu kau membalasnya dengan membunuh salah seorang rakyatku dan melarikan diri seperti pengecut? Firaun mencoba menyerang Musa secara pribadi, mengingatkannya pada masa lalunya. Tapi Musa, yang kini dipenuhi kekuatan dari Allah, tidak goyah. Ia menjawab bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang telah ia lakukan dalam kejahilan, dan kini ia datang membawa kebenaran. Bukti? Tantang Firaun dengan sinis. Para penyihirku bisa melakukan trik-trik hebat. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Atas perintah Allah,
Musa pun melemparkan tongkat gembalanya yang sederhana ke lantai istana. Dan di hadapan mata semua orang, dengan keajaiban yang nyata, tongkat kayu itu berubah menjadi seekor ular raksasa yang hidup, bergerak dengan ganas, matanya menatap tajam ke arah singgasana. Para penghuni istana mundur ketakutan. Namun Fir'aun, yang hatinya telah mengeras, berhasil menutupi ketakutannya dengan kesombongan. Hanya sihir murahan, katanya, para penyihir kerajaanku bisa melakukan yang lebih baik. Ia memutuskan untuk melawan mukjizat Allah dengan ilusi sihir manusia. Sebuah kontes publik pun direncanakan untuk mempermalukan Musa di hadapan seluruh rakyatnya. Tiba saatnya hari pertarungan. Di sebuah lapangan besar, ribuan orang berkumpul. Di satu sisi, Musa dan Harun berdiri dengan tenang. Di sisi lain, barisan ahli sihir terbaik Fir'aun dengan segala kesombongan dan peralatan mereka. "Kau dulu atau kami dulu?" tanya para penyihir. Musa dengan tenang mempersilakan mereka untuk memulai. Maka, para penyihir itu pun melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan sihir tingkat tinggi, mereka menyihir pandangan mata semua orang. Tali dan tongkat itu seolah-olah hidup, berubah menjadi ratusan ular kecil yang memenuhi lapangan. Rakyat bersorak kagum. Fir'aun tersenyum, yakin ia akan menang. Kini giliran Musa. Ia kembali melemparkan tongkatnya yang satu itu. Dan sekali lagi, ia berubah menjadi ular raksasa yang perkasa. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. Atas izin Allah dengan cepat, ia melahap habis semua ular-ular ilusi para penyihir. Hingga tidak ada yang tersisa. Para ahli sihir itu langsung tahu, mereka adalah pakar dalam bidangnya. Dan mereka tahu betul perbedaan antara sihir ilusi dan sebuah mukjizat sejati dari kekuatan yang lebih tinggi. Seketika, mereka jatuh bersujud. Mereka serentak menyatakan keimanan mereka kepada Tuhannya Musa. Fir'aun tidak bisa mempercayai matanya. Dipermalukan di depan rakyatnya sendiri oleh para ahlinya yang membelot. Amarahnya meledak melampaui batas. "Ini pasti konspirasi kalian," teriaknya. "Kalian bersekongkol dengan Musa. Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan. Dan akan kusalib kalian semua di pohon kurma." Ancamannya yang brutal tidak lagi menggoyahkan keimanan para penyihir itu. Konfrontasi pertama telah dimenangkan oleh Nabi Musa. Namun kemenangan itu justru telah mengubah hati Fir'aun yang keras menjadi sekeras batu. Pertarungan mukjizat telah usai. Kini, pertarungan dengan hukuman dari langit akan segera dimulai. Hati Firaun yang mengeras menjadi awal dari bencana bagi seluruh negerinya. Musa dan Harun kembali datang dengan perintah yang sama. "Biarkanlah Bani Israel pergi." Dan sekali lagi, Firaun menolak dengan angkuh. Maka, hukuman Tuhan pun mulai diturunkan satu persatu. Tulah pertama, air menjadi darah. Atas perintah Tuhan, Harun memukulkan tongkat ke sungai Nil. Seketika, sungai kebanggaan Mesir itu berubah menjadi darah. Airnya berbau busuk, ikannya mati, dan tak bisa diminum. Seluruh sumber air di Mesir, dari sungai hingga kendi di rumah-rumah, semuanya berubah menjadi darah. Selama 7 hari, bangsa Mesir menderita kehausan. Firaun yang panik akhirnya memanggil Musa, memohon agar tulah dihentikan. Dan ia berjanji akan melepaskan Bani Israel. Musa pun berdoa, dan air kembali jernih. Namun, setelah bencana berlalu, hati Firaun kembali mengeras. Ia mengingkari janjinya. Tulah kedua, katak. Maka datanglah hukuman berikutnya. Jutaan katak keluar dari sungai, memenuhi setiap jengkal tanah Mesir. Mereka masuk ke dalam rumah, ke tempat tidur, bahkan ke dalam adonan roti. Sekali lagi Firaun memohon. Sekali lagi ia berjanji. Dan sekali lagi, setelah Musa berdoa dan kata-kata itu lenyap, Firaun kembali mengingkari janjinya. Pola yang sama terus berulang. Tulah kutu yang menyiksa, lalat pikat yang mengerubungi, wabah penyakit yang membunuh semua ternak bangsa Mesir. Namun secara ajaib, semua bencana ini tidak menyentuh perkampungan Bani Israel sama sekali. Sebuah pemisahan yang jelas antara kaum yang diberkahi dan kaum yang diazab.
Lalu datanglah badai es bercampur api yang menghancurkan semua tanaman. Kemudian wabah belalang yang memakan habis sisa-sisanya. Setiap kali bencana datang, Firaun memanggil Musa. Setiap kali bencana diangkat, hatinya kembali menjadi sekeras batu. Kesombongannya lebih besar dari penderitaan rakyatnya. Tulah ke-9. Kegelapan gulita. Selama 3 hari, kegelapan pekat menyelimuti seluruh Mesir. Begitu gelapnya, hingga orang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Namun di perkampungan Bani Israel, ada cahaya. Setelah kegelapan berlalu, Musa memberikan peringatan terakhirnya. Jika Firaun masih menolak, maka hukuman berikutnya akan menimpa sesuatu yang paling berharga bagi setiap keluarga Mesir. Atas perintah Allah, Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih anak domba dan mengoleskan darahnya di tiang pintu rumah mereka sebagai sebuah tanda. Karena pada malam itu, malaikat maut akan berkeliling. Ia akan melewati setiap rumah yang memiliki tanda darah di pintunya dan akan masuk ke setiap rumah yang tidak memilikinya untuk mengambil nyawa anak laki-laki sulung di dalamnya. Tengah malam, sebuah teriakan pilu terdengar serentak dari seluruh penjuru Mesir. Tidak ada satu rumah pun yang tidak berduka, dan tangisan itu juga pecah di dalam istana. Firaun, sang manusia yang mengaku Tuhan, kini menangis seperti ayah biasa yang kehilangan putra mahkotanya. Kesombongannya telah hancur berkeping-keping. Ia telah dikalahkan. Ia memanggil Musa dan Harun. Saat itu juga, "Pergilah dari negeriku," teriaknya. "Bawalah bangsamu, ternakmu, semua milikmu, pergi dan mintakanlah ampunan untukku." Malam itu juga, setelah 400 tahun perbudakan, Bani Israel akhirnya bebas. Perjalanan panjang mereka menuju tanah yang dijanjikan telah dimulai. Namun kisah ini belum berakhir. Hati Firaun yang licik masih akan bergejolak untuk terakhir kalinya. Di bawah naungan malam, eksodus besar pun dimulai. Ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak Bani Israel untuk pertama kalinya setelah 4 abad berjalan sebagai manusia merdeka. Mereka meninggalkan tanah perbudakan di belakang mereka. Namun di istana, duka Firaun dengan cepat berubah menjadi amarah dan penyesalan. Ia tidak hanya kehilangan putranya, ia juga baru saja kehilangan aset terbesarnya. Ratusan ribu tenaga kerja budak, kebencian dan kesombongannya kembali mendidih. "Kumpulkan seluruh pasukan terbaik Mesir," perintahnya. "Kita akan kejar mereka dan membawa mereka kembali, hidup atau mati." Dengan kekuatan penuh, pasukan terkuat di dunia saat itu mengejar barisan pengungsi yang tak berdaya. Perjalanan Bani Israel akhirnya terhenti. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas. Di belakang mereka, awan debu dari pasukan Firaun yang mendekat semakin terlihat jelas. Mereka terjebak. Kepanikan pun melanda. Mereka berteriak kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga kau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Lebih baik kami menjadi budak Firaun daripada tewas di sini." Di tengah keputusasaan itu, Musa berdiri tegak, imannya tidak goyah. Ia menenangkan kaumnya dan berkata, "Janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan yang dari Allah akan diberikan kepadamu hari ini." Kemudian, atas perintah langsung dari Allah, Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke permukaan Laut Merah. Dan kemudian, mukjizat terbesar pun terjadi. Lautan terbelah, air membentuk 2 dinding raksasa di kiri dan kanan. Sementara di tengahnya, terbentang sebuah jalan kering yang bisa dilewati. Dengan rasa takjub yang tak terhingga, Musa memimpin kaumnya untuk menyeberang. Mereka berjalan di dasar laut, di antara 2 dinding air yang kokoh, sebagai bukti nyata dari kekuasaan Tuhan mereka. Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut dan menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, hatinya yang telah tertutup oleh kesombongan menolak untuk mengakui kekuasaan Allah. Ia mengira ini hanyalah sihir Musa yang lain. "Kejar mereka," teriaknya. Dengan angkuh, Firaun memimpin seluruh pasukannya masuk ke dalam jalan yang telah dibukakan untuk para hamba yang beriman. Sebuah keputusan fatal. Tepat ketika orang terakhir dari Bani Israel berhasil menapakkan kaki di seberang,
Allah kembali memberikan perintah kepada Musa. Musa mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan seketika dinding-dinding air itu runtuh kembali. Air laut kembali menyatu, menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukan terbaiknya. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Tirani Firaun yang telah berlangsung selama ratusan tahun berakhir di dasar Laut Merah. Di seberang lautan, Bani Israel bersujud, menangis haru, dan memanjatkan puji syukur. Mereka telah benar-benar bebas. Perjalanan mereka masih panjang, tapi musuh terbesar mereka telah binasa. Kisah perbudakan telah berakhir, dan sebuah kisah baru tentang perjalanan menuju tanah yang penuh berkah akan segera dimulai. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau kamu suka kisah Nabi seperti ini, support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya untuk dapat video menarik lainnya. Salam kami Kartel ID.